Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Nurwati, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Zakia Ramania akan mencoba memaparkan hasil review tugas perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia pada bab 1 yang berjudul Arti Penting Sumber Daya Manusia dan Manajemen Sumber Daya Manusia. Dan selanjutnya bab 2 dengan judul Tantangan Manajemen Sumber Daya Manusia. Harapan saya dari hasil presentasi ini, rekan-rekan dapat mempedomani arti pentingnya manajemen dan tantangan sumber daya manusia. Untuk itu, kritik dan saran rekan-rekan sangat saya perlukan sebagai bahan evaluasi saya nantinya dalam pembuatan materi. Selanjutnya, yang pertama kita berbicara tentang arti pentingnya sumber daya manusia dan manajemen sumber daya manusia. SDM merupakan kekuatan daya pikir dan berkarya manusia yang masih tersimpan dalam diri, yang perlu digali, dibina, dan dikembangkan untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya kesejahteraan manusia. SDM adalah semua potensi yang dimiliki manusia yang dapat disumbangkan, diberikan kepada masyarakat untuk menghasilkan barang dan jasa. MSDM merupakan suatu proses pemanfaatan SDM secara efektif dan efisien melalui kegiatan perencanaan, penggerakan, dan pengendalian semua nilai yang menjadi kekuatan manusia untuk mencapai tujuan. MSDM adalah proses pendayagunaan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi agar semua potensi fisik dan psikis yang dimiliki berfungsi maksimal untuk mencapai tujuan. Peran perubahan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu SDM dan pendorong aktivitas. Yang kedua SDM dan ketenagakerjaan. Ketiga SDM dan jasa. Keempat SDM dan komitmen pegawai. 5 SDM dan strategi organisasi atau perusahaan. Penerapan konsep MSDM. Penerapan fungsi MSDM secara makro dan mikro. Yang kedua, prinsip manajemen SDM. Prinsipnya ada beberapa, yaitu prinsip kemanusiaan, prinsip demokrasi, prinsip the right man in the right place, the right man in job, prinsip equal pay for equal work, prinsip kesatuan arah, prinsip kesatuan komando, prinsip efisiensi, prinsip efektivitas, prinsip produktivitas kerja, prinsip disiplin, prinsip wewenang, dan tanggung jawab. Ruang lingkup MSDM. Yang pertama, fungsi manajerial SDM, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan. Yang kedua itu fungsi operasional MSDM. Yang pertama, fungsi operasional MSDM meliputi pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, penginterasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja. Pengadaan SDM kegiatan memperoleh SDM tepat dari kuantitas dan kualitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuan MSDM. Tujuan MSDM bervariasi antara satu organisasi perusahaan dan organisasi perusahaan lain tergantung tingkat perkembangan organisasi. Tujuan MSDM antara lain yaitu memberi saran kepada manajemen tentang kebijakan SDM untuk memastikan organisasi atau perusahaan memiliki SDM bermotivasi tinggi dan berkinerja tinggi, dilengkapi sarana untuk menghadapi perubahan. Selanjutnya, memelihara dan melaksanakan kebijakan dan prosedur SDM untuk mencapai tujuan organisasi. Bab 2, Tantangan Manajemen Sumber Daya Manusia. Tantangan SDM dan MSDM. Yang pertama, tantangan eksternal, yaitu teknologi.
Dampak kemajuan teknologi pada MSDM memiliki dua cara, yaitu melalui pengaruh teknologi yang mengubah industri secara keseluruhan, sehingga perlu merancang kegiatan pendayagunaan SDM untuk mengetahui perkembangan operasi perusahaan akibat inovasi teknologi. Selanjutnya, otomatis adalah kemajuan teknologi yang mempengaruhi manajemen seperti program penarikan dan pelatihan SDM perlu diubah dan disesuaikan dengan program komputerisasi perusahaan. Yang kedua, ekonomi. Tantangan siklus bisnis mempengaruhi kegiatan SDM. Sejalan dengan perkembangan ekonomi, permintaan SDM dan program pelatihan tumbuh kembang serta memberikan tekanan pada peningkatan gaji dan perbaikan kondisi kerja. Ketiga, situasi politik dan pemerintah. Yang keempat, kondisi sosial dan budaya. Yang kelima, demografi dan geografis. Keenam, kondisi pasar dan tenaga kerja. Ketujuh, pesaing. Delapan, globalisasi. Kesembilan, perubahan cepat. Memahami lingkungan internal eksternal organisasi, yaitu ada di dalam karakteristik ekonomi. Yang pertama, globalisasi dan perdagangan bebas memiliki banyak pendukung dan penentang. Perbedaan yang besar dalam hal penghasilan dan standar hidup di dunia. Globalisasi yang meningkat untuk produk dan layanan dari pasar terbesar. Permintaan yang meningkat energi, bahan-bahan baku, dan infrastruktur. Kekhawatiran masyarakat akan daya saing global dan penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan dan investasi langsung. Karakteristik sosial, lebih banyak integrasi dan ekspansi dalam Uni Eropa, ASEAN, WTO, NAFTA, dan organisasi serupa. Pengakuan yang meningkat atas hubungan antara efisiensi pemerintah dan efisiensi publik. Kekhawatiran masyarakat yang lebih besar terhadap ketahanan yang lebih banyak, kompleksitas perubahan dan ketidakpastian, persistensi dari banyaknya hukum lokal dan regional, serta kualitas budaya. Pengaruh teknologi terhadap dunia membuat menarik lebih mudah diakses dan tidak merugikan untuk bekerja. Di sini ada karakteristik strategi perusahaan, yaitu ada 6 komponen. Pertama, jumlah perusahaan multinasional terus meningkat. Kedua, konsolidasi melalui aktivitas merger dan akuisisi meningkat. Ketiga, peluang untuk pertumbuhan dan ekspansi di pasar berkembang. Keempat, keuntungan persaingan global yang didapatkan melalui skala, adaptasi lokal, manajemen pengetahuan, dan relokasi yang optimal. Selanjutnya, biaya, resiko, dan ketidakpastian tinggi dengan kebutuhan akan persekutuan lintas negara yang lebih besar seperti usaha internasional. Yang terakhir, kebutuhan untuk terus mengubah model bisnis dan perusahaan. Selanjutnya ada karakteristik pekerja. Yang pertama, lebih banyak potensi tenaga kerja yang lebih terdidik dan berkembang. Selanjutnya, kesadaran yang lebih besar terhadap perbedaan global dalam penghasilan gaya hidup. Yang ketiga, potensi bagi pekerja untuk beradaptasi dengan gaya dan praktik SDM di lingkungan kerja. Selanjutnya, kemajuan arus imigrasi di berbagai area lain melambat. Yang terakhir, penghapusan keinginan pegawai untuk pindah dengan cara offshoring dan outsourcing. Selanjutnya, faktor eksternal organisasi. Yang pertama, pasar tenaga kerja, yaitu geografis, jumlah, dan perubahan. Yang kedua, pertimbangan hukum, yaitu UU Perdah Hukum tiap negara. Yang ketiga, masyarakat, yaitu norma masyarakat harus dipatuhi perusahaan. Yang keempat, serikat kerja para pekerja yang bergabung untuk meningkatkan posisi dalam berhubungan dengan pihak perusahaan. Selanjutnya, pemegang saham mempunyai pengaruh besar dalam keputusan manajemen. Persaingan dalam produk jasa dan pasar tenaga kerja, pelanggan menuntut barang atau jasa dengan kualitas baik, serta pelayanan
setelah pembelian atau penggunaan jasa. Teknologi yaitu perubahan cepat yang berdampak pada perubahan SDM di ekonomi, situasi booming versus inflasi. Yang selanjutnya, peristiwa yang tidak diharapkan atau diramalkan terjadi. Selanjutnya ada faktor internal. Di sini ada beberapa, yaitu pengadaan staf, analisis pekerja, seperti perencanaan perekrutan dan seleksi, terus pengembangan SDM yang termasuk pelatihan dan pengembangan perencanaan karir, pengembangan organisasi, serta penilaian kinerja. Selanjutnya kompensasi dan hubungan industrial aktivitas MSDM yang dilakukan serikat pekerja atau serikat buruh dalam posisi tawar kolektif. Faktor yang mempengaruhi rekrutmen. Ada banyak faktor yang mempengaruhi rekrutmen selama kegiatan rekrutmen. Yang pertama itu ukuran organisasi, kedua kondisi kerja dalam suatu organisasi yang pengalaman masa lalu berdasarkan kinerja karyawan. Yang ketiga, tunjangan dan paket gaji yang ditawarkan kepada karyawan organisasi yang bermanfaat bagi masa depan mereka, yaitu merekrut, laju pertumbuhan organisasi, tingkat operasi, musim dan produksi, faktor budaya, ekonomi, dan hukum. Kesimpulan, rekrutmen dan seleksi adalah prosedur yang memainkan peran penting bagi keberhasilan setiap organisasi. Prosedur rekrutmen harus mudah dan sederhana sehingga organisasi dapat meraih jumlah karyawan yang baik. Setelah rekrutmen, prosedur seleksi harusnya tidak memihak dan baik. Tingkat pekerjaan juga tergantung pada metode rekrutmen dan proses seleksi. Terima kasih.